Kemah Budaya Kaum Muda mulai lagi. Buat kamu yang bosan setahun di rumah aja, mending ikutan Kemah Budaya Kaum Muda 2021. Karena KBKM 2021 beda dari KBKM yang kemarin-kemarin. Kali ini, KBKM bergeser menuju desa. Jadi, inisiatif kalian harus bisa menjawab tantangan yang ada di desa. Tapi masih melalui aplikasi maupun purwarupa. Kelompok yang berhasil lolos tahap regional akan dapat kesempatan untuk mengembangkan idenya langsung di desa. Ditambah lagi, akan ada total hadiah ratusan juta rupiah. Dan kesempatan untuk dipertemukan dengan investor potensial yang tertarik dengan konsep kalian. Kenapa harus tunggu yang lain daftar? Daftarin kelompokmu sekarang. Kalau belum punya, bikin buruan. Ada puluhan ribu desa yang menunggu ide kreatif dari kalian sekarang juga. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi kbkm.kebudayaan.id dan ikuti media sosial KBKM @kemah.budaya. KBKM 2021, Inovasi Desa untuk Pemajuan Kebudayaan. KBKM ini adalah salah satu untuk pemajuan kebudayaan. Nah, saya tidak memperpanjang lebar karena yang hadir di sini narasumber tentunya orang-orang pilihan semua di dalam memaparkan dan mengarahkan kawan-kawan di dalam untuk menjadi peserta di dalam KBKM ini. Nah, apalagi ini ketua panitianya ini Ibu Ayu ini memang sudah jagoan saya di dalam kegiatan ini. Saya kira itu barangkali sambutan saya secara singkat. Jadi saya buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan ini dibuka. Terima kasih. Itu saja barangkali sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja ke narasumber pertama. Mari kita dengarkan paparan dari Pak Maman. Sudah siap? Ya, nggih Pak Maman, waktunya saya persilahkan ke Pak Maman untuk memberikan cerita dan pengalaman-pengalaman seru mungkin ya. Tentang Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih atas kepercayaannya di siang hari yang cerah untuk kawasan Cirebon. Kebetulan saya di Cirebon. Nah, dalam hal ini akhirnya saya diingatkan kembali oleh alam semesta, ternyata saya masih muda karena masih dilibatkan dalam Kemah Budaya Kaum Muda. Terima kasih BPCB Maluku Utara dan terima kasih kepada panitia semua yang melibatkan saya dalam kegiatan ini. Di sini saya hendak bercerita terutama kepada pengalaman-pengalaman yang pernah kami lakukan, terutama kepada desa-desa yang terutama tertarik dengan kebudayaan mereka sendiri. Maka saya mohonkan kepada host untuk bisa menampilkan slide saya. Monggo silakan host. Dalam hal ini saya mencoba mengajak kita semuanya, terutama dalam upaya pemajuan kebudayaan yang digagas oleh pemerintah saat ini. Mohon maaf di slide pertama, ini ke Kemah Budaya Kaum Muda KKBM tahun 2021 tentang masa depan kebudayaan itu ada di tangan pemuda menurut saya. Berdasar pada foto dari Ibu Leontine Fischer tentang pertanian padi ladang di Halmahera Barat di Kecamatan Sahu
Ini memperlihatkan betapa pertanian padi ladang ini menjadi daya hidup bagi masyarakat Sahu hingga sampai saat ini. Dan mari kita lihat paludi sebesar itu, kemungkinan besar saya pun tidak mampu untuk mengangkatnya. Apakah memang saya tidak bisa untuk berladang untuk pertanian padinya? Wallahu alam. Mari kita lakukan itu semuanya. Mangga di halaman kedua. Ini menjadi pemicu bagi upaya pemajuan kebudayaan, terutama kepada desa-desa yang ada di Maluku Utara. Nah, untuk melihat tentang kebijakan pembangunan kebudayaan di tahun 2020 sampai 2024, berdasar pada hasil Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 lalu, bahwa sudah menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Nah, menyediakan ruang ini yang sebenarnya menjadi penantian bagi kita semuanya. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Utara ini adalah yang orang tunggu-tunggu, ruang ini disediakan. Bukan berarti kita ini hanya sekedar menunggu, tapi karena ketidaktersediaan ruang selama ini membuat kita akhirnya bergerak dengan sendiri, tapi tidak menjadi masalah. Kalaupun toh akhirnya bergerak dengan sendiri, karena ruang-ruang yang disediakan tersebut dalam konteks keragaman ekspresi kebudayaan ini, bagaimana dalam upaya untuk melindungi dan mengembangkan, sehingga inilah peluang-peluang bagi kita semuanya, kaum muda, untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam pembangunan keindonesiaan. Dalam hal ini adalah pembangunan kebudayaan Indonesia. Nah, kemudian dalam Kongres Kebudayaan tersebut terdapat resolusi tentang rencana aksi. Ya, setidaknya pada highlight yang berwarna merah inilah inti dari kerja kita. Bagaimana aksi-aksi kita untuk meningkatkan interaksi kreatif antar budaya. Artinya, ya setidaknya kita tidak hanya sekedar berimajinasi tersendiri terhadap kebudayaan yang ada di pada daerah kita, tapi kita juga bagaimana juga bisa berinteraksi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam konteks regenerasi inilah yang nantinya akan saya sampaikan pada slide-slide berikutnya, keterlibatan kaum muda di dalam konteks pemajuan kebudayaan, terutama di Maluku Utara. Nah, terima kasih. Bagaimana rencana resolusi aksi ini juga menjadi ruang-ruang bagi kita dalam membangun pusat-pusat kegiatan serta ekspresi kebudayaan untuk memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. Sehingga di dalam hal ini ada peluang kita bersama melakukan rencana aksi dalam pemajuan kebudayaan secara menyeluruh. Totalitas kita dituntut di sana. Pertanyaannya, bersediakah kita? Setidaknya saya hanya bisa menyampaikan bahwa 10 objek kebudayaan itu selain tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, kemudian olahraga tradisional, sebagian besar di dalam konteks mereka yang turut serta berpikir, karena kita semua adalah manusia yang diberi akal, berpikir. Kemudian kita adalah orang-orang yang berpikiran jernih, memiliki wawasan ilmu pengetahuan, serta memiliki kesadaran serta kecerdasan yang tinggi, memiliki totalitas pengertian, terutama yang menyangkut tentang pemikiran serta pemahaman. Dalam hal ini adalah intelektual yang di dalam bahasa nantinya, di dalam selanjutnya itu bahasanya kita mesti menyatu dengan masyarakat yang selama ini terpinggirkan, masyarakat marginal yang selama ini tidak dipikirkan oleh negara. Perlu kita datangi, kita hadiri, kita geluti, kita bersamai, kita membijaksanai ke semua masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Kita bisa bersama dengan mereka untuk kemudian melihat bagaimana potensi-potensi mereka kemudian kita kembangkan lebih besar. Betapa informasi-informasi yang kita simpan di dalam otak tentang segala sesuatu yang kita dapatkan, kita dapat menjadikan diri sebagai orang yang mampu berpikir reflektif. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman serta latihan-latihan bersama dengan masyarakat, kita dapat para pemuda sebagai sumber daya manusia yang pada rentang usia tertentu itu adalah orang yang produktif, yang aktif, dinamis, dan mobile.
serta mampu menjalankan suatu peran bagi masyarakat. Kalau tidak produktif, tidak aktif, tidak dinamis, dan tidak mobile, apalagi tidak mampu menjalankan suatu peran bagi masyarakat, jangan menganggap diri sebagai orang pemuda. Mungkin belum masanya Anda menjadi pemuda, tapi pemudalah yang produktif, aktif, dinamis, mobile, dan terus-menerus hingga sampai kapanpun pada rentang usia tertentu, bahkan hingga sampai berhentinya kehidupan sang pemuda, dia tetap akan memberikan wacana-wacana yang harmonis kepada New Gramsci katakan sebagai intelektual organik yang tumbuh dan berkembang dari. Saya menyampaikan tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya artinya jangan sampai ada ketidaktahanan budaya. Kita harus terus-menerus mempertahankan kebudayaan kita. Dan kontribusi kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan. Yang berminat untuk bersama dengan kita semuanya, kami untuk mengembangkan kepemudaan ini di Maluku Utara. Kami membuka diri untuk itu semuanya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kami bisa bekerja tanpa pemuda-pemuda di Maluku Utara. Kita punya peluang untuk berinisiatif, berimajinasi, dan berkreasi, serta berkompetisi dengan tujuan-tujuan utamanya. Yang pertama, menggali potensi kebudayaan yang ada di desa, terutama di Maluku Utara yang berbasis jalur rempah. Kedua, kita bisa merencanakan pembangunan kebudayaan, pembangunan desa dan kebudayaan yang berbasis kepada kebudayaan, maksud saya, maaf. Dan ketiga, bagaimana kita bisa melindungi dan mengembangkan nilai-nilai ekspresi dan praktik kebudayaan lokal. Serta kita bisa memberikan satu alternatif tentang energi-energi terbarukan dari desa yang memiliki banyak potensi. Karena apa? Ketergantungan terhadap sumber bahan bakar fosil sudah sedemikian akut di negeri ini. Maka tidak ada salahnya jika kita juga bisa memikirkan tentang energi terbarukan rempah ini. Kita juga bisa memberikan satu alternatif tertentu, terutama ke dalam bagaimana masakan tradisional yang ini adalah masyarakat di Akilamo, masyarakat di Gamtala, serta masyarakat di Forniti yang mengembangkan kebudayaan yang ini adalah bagaimana generasi muda di salah satu desa di Halmahera Barat, desa Gamtala itu menjadikan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Anak-anak SD akhirnya datang. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan terima kasih sudah bersedia bergabung Muras Molo Sapolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu. Seperti yang kita ketahui, Pak, tentang jalur rempah itu kan berkaitan dengan beberapa lokasi ya. Tidak mungkin hanya di Maluku Utara aja tentunya, karena kan itu berkaitan satu tempat dengan yang lain. Gini nih, untuk lebih mendorong rempah di Maluku Utara, kira-kira apa yang harus lebih ditingkatkan ya? Gitu. Kesannya dalam tanda kutip supaya lebih menjual dan tidak konvensional lagi. Mungkin bisa bersaing dengan hasil rempah yang ada di bagian lain di Indonesia gitu, kira-kira Pak Maman? Baik, terima kasih. Benar, dalam hal ini adalah bagaimana komoditas tadi bisa berdampak positif di masing-masing tempat, dan itu merupakan satu kerjasama yang harmonis, karena mau tidak mau di dalam konteks pemanfaatan ini bagaimana ini terserap oleh publik, lalu kemudian di backup oleh kebijakan inilah yang juga akhirnya memunculkan peluang-peluang kepada publik bahwa mereka tidak hanya sekedar kebijakan itu adalah kebijakan yang normatif seperti kemarin itu, mendapatkan atau menghasilkan, mendapat dari petani, kemudian menjualnya. Tidak hanya sebatas itu saja, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan tadi juga membuka peluang bahwa si rempah-rempah ataupun mereka yang dapatkan dari para petani itu juga bisa mereka kembangkan terlebih sendiri. Artinya beberapa pendampingan terhadap pelatihan baik itu pelatihan yang sifatnya menghasilkan produk maupun pelatihan yang bisa disampaikan seperti yang niatan dalam kemah budaya ini, tentunya tentang tadi adalah aplikasi dan purwarupa. Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan lontaran yang sedemikian belaka. Artinya perlu ada pendampingan yang memang benar-benar serius, sehingga dengan demikian masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari kerja-kerja yang semacam ini. Ya,
ini ya, saatnya Anda untuk bercerita gitu, menyebarkan gimana semangatnya dari jejaring yang mencipta yang sudah dijalani selama ini. Oke, terima kasih banyak. Oke, Ayo, saya persilahkan teman-teman untuk Kak Jendri. BPJB yang lain. Sore ini saya bakal mempresentasikan bagaimana teman-teman di Ternate kemudian bergabung, berhimpun bersama mencipta sebuah jejaring yang kemudian akhirnya jejaring tersebut dia mencipta satu ekosistem baru. Ya, next. Dari tahun 2017 jaringan komunitas Ternate atau kemudian berusaha menemukan para lokal heroes, para pahlawan-pahlawan lokal di Ternate khususnya, karena kami waktu itu sadar betul kami tidak mampu seandainya berjalan sendiri-sendiri kemudian mengatasnamakan Ternate sendiri sebagai satu upaya untuk mengangkat kota yang lebih baik dari sisi komunitas. Akhirnya kami mencoba satu konsep baru, kami mencoba membangun jejaring dan mengkoneksikan berbagai macam komunitas yang ada di Ternate. Di tahun pertama, tahun 2017 itu, sebagai tonggak awal, kami membuat Pesta Komunitas Ternate 1, dan ada sekitar 47 komunitas yang kemudian bergabung di memamerkan kegiatan-kegiatan mereka. Terus di Pesta Komunitas 2, dia tumbuh dari yang tadinya hanya 47 komunitas, dia tumbuh menjadi 97 komunitas, dan di tahun ketiga bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Kota Kreatif Indonesia atau ICCF, Festivalnya Kota Kreatif, festivalnya para komunitas se-Indonesia yang kebetulan dilaksanakan di Ternate, maka semakin tumbuh lagi lah jumlah komunitas yang ada di Ternate. Dari tadinya cuma 97, kemudian tumbuh menjadi 150 komunitas. Dan secara langsung kemudian komunitas-komunitas ini terkoneksi di 220 kota di Indonesia dan 6 kabupaten kota di Malut. Jadi apa yang lagi teman-teman lihat di sini, ini merupakan alur gerak dari jejaring-jejaring komunitas ini. Pertama, bagaimana kami mencoba membuat forum-forum lintas komunitas, dan waktu itu memang proyeksinya harus bikin event, karena dari event itulah bakal ada simpul-simpul mempertemukan berbagai macam lokal heroes tersebut. Dan harapan kami begitu semua sudah terkoneksi, akan ada aktivitas ekonomi yang kemudian bisa menjadi salah satu solusi kota, termasuk juga menemukan identitas-identitas setiap kota tersebut lewat kehadiran komunitas yang sangat spesifik sekali di bidang preservasi budaya dan sejarah. Karena kalau seandainya kita tahu, kita sadar betul, komunitas-komunitas yang ada di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya begitu bangga dengan kemegahan budaya mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun kegiatan-kegiatan komunitas tersebut, muaranya pasti ke preservasi budaya, ke perlindungan sejarah yang mereka punya. Jadi ini merupakan angin segar sebenarnya untuk kemajuan kebudayaan. Kemudian harapan kami dari gerakan-gerakan komunitas tersebut bisa terbangun satu ekosistem yang nantinya bisa jadi rencana aksi demi keberlanjutannya potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Ternate. Next. Ini roadmap Jarkot. Kayaknya ada bagian yang hilang ya. Kita namakan roadmap-nya ini PSK Pingkan. PSK adalah penciptaan simpul kreatif, Pingkan adalah pendampingan dan kebijakan. Ini bagaimana, ini adalah strategi jaringan komunitas Ternate untuk memandu, mengorkestrasikan kegiatan-kegiatan komunitas di Kota Ternate. Pertama, untuk di wilayah akar rumput, di wilayah penciptaan simpul kreatif, kita membuat wilayah-wilayah inkubator, di mana di situ ada coworking space, ada aktivasi-aktivasi komunitas, dan event-event reguler yang lebih diperuntukkan kepada pemuda-pemuda kampung dan komunitas-komunitas lokal. Kita bikin 14 kelas gratis yang sistemnya voluntary,
yang mengajar adalah teman-teman komunitas yang spesifik, yang punya bidang memang tertentu, sementara yang hadir pun adalah siapapun yang pengen belajar tentang hal tersebut. Misalkan yang ingin belajar fotografi, tentu yang akan mengajar adalah komunitas fotografi, begitu. Kemudian di wilayah pendampingan kebijakan, kita mengkoneksikan program-program komunitas tersebut dengan organisasi perangkat daerah atau OPD-OPD terkait, karena harapan kami kalau saat pemerintah ini mungkin punya program, punya banyak dana, tapi kegiatan-kegiatannya cenderung tidak mengakar, kegiatannya cenderung dianggap kurang kreatif lah begitu kasarnya. Nah, sementara komunitas ini kebalikannya, mereka punya pemikiran inovatif, mereka punya kegiatan dengan output dan outcome yang jelas, tapi mereka tidak punya sama sekali dana. Inilah kemudian yang kita konekkan begitu. Jadi akhirnya terbangun satu kolaborasi lintas sektor. Nah, ini sistem kolaborasinya, kami mencoba mengkoneksikan 5 unsur, ada akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku usaha, dengan masing-masing yang tugasnya spesifik, tidak ada yang saling melangkahi, tidak ada yang saling menimpa, sehingga akhirnya jadi satu konsep maju bersama. Mengangkat falsafah kolaborasi, kita mundur dari tadinya yang ada di depan, kita mundur satu langkah ke belakang, berdiri bersama, bergandengan tangan bersama, dan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini kebetulan lagi ada pandemi juga, ditambah lagi di tahun kemarin jaringan komunitas Ternate terpaksa harus keluar dari Benteng Orange yang menjadi sekretariat bersama tersebut. Tapi justru kami pikir itu adalah anugerah dari semesta begitu, karena akhirnya yang tadinya kita keluar dari benteng kami pikir tidak ada kegiatan lagi, tapi justru kami masuk di komunitas-komunitas kampung yang ada di kampung-kampung di Ternate. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekretariat Jarkot, dan bukan cuma kegiatan-kegiatan kreatif saja yang diakomodir. Kami juga mencoba mengakomodir teman-teman yang memang selalu bikin kegiatan-kegiatan yang berbau spiritual. Setiap minggunya di waktu malam Jumat itu diadakan ngaji bersama, juga ada kegiatan sharing-sharing ilmu agama yang dihadiri oleh berbagai macam komunitas keagamaan. Next. Sekolah malam komunitas adalah nama yang kemudian kami berikan untuk kegiatan-kegiatan sekolah gratis yang ada di sekretariat Jarkot tersebut begitu. SMK merupakan singkatan dari sekolah malam komunitas. Kenapa kita bikin ini? Ini lebih kepada upaya untuk menyebarkan virus-virus kreativitas, karena tentu Benteng Orange dengan segala kemegahan dan sejarahnya harus menjadi salah satu manfaat begitu bagi kita semua. Oleh karena itu kami memilih manfaat edukasi di sini. Next. Ini Ternate Sedekah Sampah. Jadi sebelum pandemi berlangsung, setiap 2 minggu di Benteng Orange dilaksanakan Ternate Sedekah Sampah. Jadi teman-teman komunitas ini berjalan dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan sampah plastik, terus kemudian sampah kertas, yang semuanya kemudian kita pilah bersama di Benteng Orange. Kenapa kami bikin ini? Karena beberapa bulan sebelumnya kita punya kegiatan bersama namanya sedekah makan siang. Jadi kita mengantarkan makanan-makanan siang ke rumah sakit umum kelas 3 di kota Ternate. Kemudian kita melihat bahwa ternyata keluarga-keluarga pasien di sana itu mereka membutuhkan satu rumah singgah gitu, yang memang tidak bisa sama sekali disediakan oleh pemerintah saat itu. Karena biaya yang mereka butuhkan sangat besar, akhirnya kami mencoba mengkonekkan juga kegiatan sampah ini dengan
dengan bank sampah yang ada di Ternate, dengan cara kami menjual langsung sampah-sampah plastik dan kertas, dan seluruh hasil penjualan tersebut ditabung untuk membuat satu rumah singgah bagi keluarga pasien di rumah sakit. Cuma selama pandemi kegiatan ini belum dapat kami lanjutkan kembali. Dan sampai sekarang sudah terkumpul 8 ton sampah plastik. Next. Ini bercerita kreatif itu adalah nama lain dari musrenbang ala komunitas. Jadi setiap tahunnya kami mencoba mengundang komunitas-komunitas untuk berbicara lebih banyak pada kotanya, bersama-sama merencanakan kota. Kami mengundang komunitas-komunitas tersebut, dan kemudian segala usulan-usulan tentang perencanaan kota ke depan ini kami bawa ke Bapelitbangda untuk kemudian diakomodir di dalam musrenbang kota. Cuma selama 2 tahun perjalanan itu kemudian terbentur dengan pandemi, sehingga akhirnya kami merasa belum ada efektivitas dari apa yang kami lakukan ini. Mudah-mudahan di tahun ini dengan bertepatan dengan tahun keempat dan jaringan komunitas Ternate memang direncanakan untuk akan kembali lagi ke Benteng, berkolaborasi kembali dengan teman-teman komunitas yang memang ada di Benteng untuk bersama-sama bergandengan tangan melihat kota Ternate dengan jauh lebih positif. Next. Teman-teman, ini sedikit foto tentang pesta komunitas Ternate. Ini pesta komunitas Ternate kedua. Di layar ada teman-teman dari komunitas Nomad sedang mempresentasikan kegiatan-kegiatan mereka. Nomad ini adalah komunitas budaya yang sudah berdiri lebih dari 12 tahun. Kemudian selain pameran dan atau pertunjukan dari komunitas-komunitas yang ada di Ternate, kita juga bikin diskusi, tarian, sharing session, dan lain-lain. Next. Dan di tahun 2019, ketika Ternate menjadi tuan rumah ICCF atau Indonesia Creative Cities Festival, kita menginisiasi 6 kegiatan besar yang dihadiri oleh 115 perwakilan 115 kota di Indonesia. Ada pemerintah daerah ataupun komunitasnya yang hadir langsung di Ternate. Ada 170 booth komunitas, ada 35 pemateri-pemateri berskala nasional yang kemudian hadir di Ternate, begitu bersama-sama saling berbagi ilmu, saling belajar, saling menginspirasi. Adapun materi-materi kegiatan yang ditampilkan selama 6 hari kegiatan di Ternate, mulai dari budaya, kemudian sejarah, pengetahuan-pengetahuan yang memang kita kenal selama ini memang berasal dari Ternate, dan juga ada konferensi kota kreatif di mana kota-kota kreatif di Indonesia kemudian mereka saling berbagi ilmu, berbagi peran, dan lain-lain. Next. Ini yang tengah kami persiapkan. Jaringan komunitas Ternate bekerja sama dengan ICCN dan pemerintah kota Ternate mempersiapkan city branding untuk kota Ternate. Maksudnya kami melakukan kajian-kajian tentang apa sih sebenarnya DNA yang paling kuat yang ada di kota Ternate. Nah, yang sedang teman-teman lihat ini merupakan karya dari seorang seniman di Bali, namanya Kang Aib Budiman, almarhum Aib Budiman. Dia merepresentasikan bahwa rempah-rempah adalah hal yang paling DNA yang paling terkuat yang dimiliki oleh Ternate. Oleh karena itu segala navigasi pembangunan yang ada di kota Ternate itu tuh harus bercita rasa, harus bercirikan rempah. Nah, inilah yang kemudian sekarang sedang dijalani oleh teman-teman di jaringan komunitas Ternate, selain berbagai macam kegiatan-kegiatan reguler yang memang sudah saya presentasikan sebelumnya. Next. Teman-teman, di akhir presentasi, ini falsafah jaringan komunitas Ternate, falsafah komunitas-komunitas yang mungkin juga perlu saya sharing selama kita fokus pada tujuan dan terus menikmati proses.
meminimalisir drama-drama yang memang tidak penting. Kita terus ukur jejak-jejak setiap kegiatan dalam skala dampak yang jelas, maka tentu tidak akan ada hal-hal yang sangat sulit yang tidak bisa kita lewati. Mari berjejaring. Silakan Mas Bobi. Saya izin screen share ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala BPCB Maluku Utara, Bapak Husni, para narasumber, Pak Maman, Pak Zandri, teman-teman yang hadir di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Rahayu sareng sami. Jadi perkenankan saya pada kesempatan ini memperkenalkan salah satu program yang diinisiasi oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Jadi program ini adalah sebuah bentuk kesadaran dari para pembuat kebijakan di Kemdikbud bahwa dalam usaha pemajuan kebudayaan ini butuh sekali campur tangan kaum muda. Seperti yang tadi Pak Maman sampaikan juga bahwa regenerasi dan inovasi itu akan identik sekali dengan kaum muda. Saya cerita sedikit bagaimana sih KBKM ini bisa lahir gitu. Jadi KBKM ini lahir ketika Kongres Kebudayaan tahun 2018. Jadi waktu itu ada sebuah forum. Di forum itu mengumpulkan ide-ide dari anak muda terkait pemajuan kebudayaan. Nah, forum itu menyadarkan bahwa anak-anak muda ini adalah aset penting dalam kerja-kerja kebudayaan. Penting secara regenerasi juga penting secara ide gitu, karena konteks kekinian dan revolusi 4.0 itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tahan, kita harus bersahabat dengannya, dan itu tentu sangat akrab dengan kaum muda gitu, harus kita rangkul gitu. Jadi tercetuslah sebuah program yang namanya Kemah Budaya Kaum Muda atau biasa disebutnya KBKM, kita biar gampang nyebutnya. Nah, KBKM ini lalu berkembang menjadi sebuah platform gitu, platform yang menyatukan kaum muda dari seluruh Indonesia untuk sama-sama gabung di sini. Lalu kita coba nih cari tahu apa sih isu-isu budaya sekarang gitu. Isu-isu budaya apa sih yang bisa kita angkat, terus kita cari solusinya. Nah, solusinya itu tentu karena berkaitan dengan inovasi atau tadi kata istilahnya Pak Maman, kerja-kerja yang tidak normatif gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang sifatnya revolusioner. Nah, mereka sepakat bahwa untuk inovasi ini, kebudayaan ini selama ini kurang memanfaatkan teknologi dalam kerja-kerjanya gitu. Jadi kita berharap teknologi 4.0 masuk, jadi berbasis istilahnya STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi gimana unsur-unsur yang sebelumnya sangat eksakta, sangat sesuatu yang sangat dalam stigma-stigma sebelumnya dianggap oh ini bukan ranahnya kebudayaan gitu, ranahnya ilmu pengetahuan, eksakta itu bukan ranahnya kebudayaan. Kita berharap sekarang ada bisa kawin, jadi ada inovasi baru dan kerja budaya ini bisa lebih masif seperti itu. Nah, dibuatlah Kemah Budaya Kaum Muda yang pertama tahun 2019. Jadi 2019 Kemah Budaya pertama lahir, animonya cukup bagus. Saat itu kurang lebih ada 560 kelompok yang berasal dari 4 jenis bentuk inisiatif. Jadi kalau tahun 2019 itu kita
minta ide-idenya itu ada 4 jenis. Yang pertama aktivasi kegiatan, ada kajian, ada aplikasi, dan perwarupa fisik. Dilakukan dalam satu tahap, jadi waktu itu dikumpulin di Borobudur, bikin pelatihan di situ, terus idenya diinkubasi, didampingi sama pelatih, sama fasilitator, pendamping, dan narasumber, sampai akhirnya terpilih beberapa ide yang bisa muncul untuk diangkat sebagai prioritas gitu. Jadi ide-ide yang udah matang ini kita coba angkat dan kita pertemukan dengan sama investor gitu. Jadi sampai saat ini kita masih follow up, ada 4 jenis bentuk inisiatif yang masih dijajaki investor untuk dikembangkan secara masif. Lalu 2020 kembali kami laksanakan, animonya lebih besar, ternyata ada 667 tim yang mendaftar dari hanya 2 bentuk inisiatif. Jadi cuma ada aplikasi dan perwarupa fisik. Nah, di sini kita mulai laksanakan di tahap mulai buka pengakaran dari tahap regional. Jadi waktu itu kita baru melibatkan BPNB dulu, BPNB yang jadi inisiator di tingkat regional. Ada 11 regional kita laksanakan, lalu dari perwakilan regional kita bawa ke tingkat nasional dan coba kita inkubasi lagi gitu. Sama seperti tahun sebelumnya, kita inkubasi, ketemu dengan fasilitator, sumber pendamping, dan akhirnya ketemu investor gitu. Jadi beberapa ide ini sudah mulai di tahap investor. Tujuannya apa? Bukan kita mau mengkomersialisasikan budaya dan lain-lain, tapi kita berharap investor ini akan mempermudah kerja mereka sehingga ada produksi yang lebih masif gitu. Contoh tahun lalu ada salah satu kelompok dari Maluku yang membuat alat pelapis bagi candi supaya nggak rusak gitu. Itu dari biji ganitri. Nah, kalau ini bisa kita produksi massal, terus dipakai oleh semua stakeholder di bidang cagar budaya itu untuk preservasi dan perlindungannya, ini tentu akan baik gitu. Nah, tapi untuk menuju proses ke sana tentu butuh seperti surat kelayakan dari BPOM dan lain-lain, dan itu butuh investor gitu. Jadi kita coba antarkan itu dan mudah-mudahan kerja-kerja itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa itu KBKM? Jadi KBKM ini adalah seperti saya sudah sebutkan tadi, platform yang mengumpulkan kaum muda, bukan anak-anak lagi ya, umur 18 ya. Anak-anak kaum muda yang berusia 18 sampai 25 tahun, khusus untuk penyandang disabilitas. Tahun ini kita buka kriteria khusus untuk penyandang disabilitas itu 18 sampai 35 tahun. Jadi bagi teman-teman yang penyandang disabilitas sampai umur 35 tahun masih terbuka kemungkinan untuk bergabung di KBKM. Jadi ini di sini kita panggil mereka untuk bergabung, kita minta idenya, apa sih permasalahan budaya yang ada sekarang dan ide kalian apa sih gitu. Jadi yang kita butuhin dari mereka cuma ide. Teman-teman yang ada nanti akan bergabung itu tidak perlu khawatir apakah idenya nanti akan visible untuk dilaksanakan dan lain-lain. Itu kita sama-sama kerjakan di KBKM. Jadi nanti yang penting idenya dulu ada, permasalahannya apa, ide buat solusinya ada, nanti kita akan sama-sama kerjakan di KBKM. Ada narasumber pendamping, nanti ada praktisi, bahkan nanti ada pakar-pakar dari Google Indonesia yang coba kita kejar, dari BPPT dan dari Binar Akademik. Binar Akademik punyanya Mbak Alamanda, salah satu pendiri Gojek, yang akan dampingin teman-teman mewujudkan ide itu gitu. Jadi yang penting idenya dulu apa, nggak usah takut itu
nggak visible atau kayaknya nggak mungkin gitu, itu jangan takut, jangan merasa merasa parno dan lain-lain gitu. Jadi gabung aja dulu dan mudah-mudahan kita bisa wujudkan itu di KBKM. Contoh aja, ada teman-teman yang coba bikin augmented reality tentang museum, mahasiswa semester 2, jurusannya arkeologi, dan sama sekali nggak ngerti coding, sama sekali nggak ngerti gimana pembahasan komputer, bikin aplikasi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah gitu, di sini kita coba bantu dengan bimbingan dari programmer dan lain-lain. Akhirnya mereka punya aplikasi itu dan akhirnya dipakai di Museum Basuki Abdullah gitu. Itu salah satu contoh. Atau nggak usah yang tinggi-tinggi. Salah satu peserta nasional tahun lalu ada yang bikin mesin pembuat kemplang. Kemplang itu kerupuk khas dari Sumatera Selatan. Jadi dia ngelihat masyarakat di situ tuh punya produk khas pangan namanya kemplang, itu enak, tapi mereka sangat kesulitan dalam memenuhi supply yang diminta gitu. Jadi permintaan pasarnya nggak pernah tercapai karena mereka masih mengerjakan secara tradisional gitu. Jadi anak-anak ini bikin mesinnya, akhirnya bisa diproduksi massal, terus permintaan bisa dipenuhi sampai akhirnya desa itu bisa sejahtera gitu. Timbul titik-titik ekonomi kreatif baru dari situ. Nah, semangat-semangat kayak gitu yang dicari sama KBKM gitu. Kita butuh inisiatif-inisiatif seperti itu supaya kebudayaan ini bukan lagi kebudayaan ini adalah kerja besar gitu, bukan lagi kita ngomongin tari-tarian, lukisan dan lain-lain, itu memang bagian dari kebudayaan, tapi kebudayaan dengan K besar itu adalah semua sendi kehidupan yang bisa kita tingkatkan, dan kita pengen anak-anak muda ngelihat ini sebagai sesuatu yang seksi gitu, bukan sesuatu yang ini kerjaannya orang tua lagi gitu. Ini bukan nggak gua banget. Kita mau merubah stigma seperti itu di KBKM gitu. Jadi kerjanya dari kaum tua, kaum muda semua punya porsi sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya Kemendikbud untuk menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya budaya gitu. Jadi next mungkin bukan demam Korea, tapi demam Indonesia di Korea gitu. Who knows gitu. Kita coba mulai dari inisiatif-inisiatif kecil seperti ini gitu. Saya izin mau share video tentang bentuk inisiatif yang ada di KBKM. Ambil inisiatif permasalahannya dari PPKD, dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi tahun ini kita coba berangkat dari desa. Kenapa? Kita berharap sesuatu yang lebih konkret itu hadir gitu. Jadi teman-teman lihat dulu sekitarnya gitu, masalah desanya apa, dan inisiatifnya nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang high tech tinggi-tinggi. Coba dari solusi kecil yang teman-teman bisa pikirin gitu. Tapi solusi yang tinggi juga kita terima. Kita berharap jadi engagement-nya tuh lebih tinggi gitu kalau mulainya dari desa, terus mungkin pernah punya keterikatan emosional dengan desa tersebut, kita berharap kerjanya lebih konkret, dan kita berharap juga semua sumber daya yang ada di desa itu bisa dimanfaatkan, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya atau sumber daya keuangannya gitu, karena setiap desa punya dana desa, dan itu amanat dari undang-undang 10%-nya itu harus dianggarkan untuk kerja-kerja berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif. Jadi mungkin ide-ide ini bisa membantu para pembuat kepentingan di desa untuk inovasi apa ya yang bisa kita majuin gitu. Ide-ide itu bisa direalisasikan, dan yang paling penting bahwa anak-anak muda lebih bergairah dalam kerja-kerja kebudayaan. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di jaringan kota itu juga adalah apa yang dicita-citakan oleh KBKM gitu. Kita punya platform yang sama, jadi kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa ide-ide yang teman-teman punya di jaringan kota
ayo kita sama-sama realisasiin di KBKM gitu, kita tunggu. KBKM itu pada dasarnya ada 3 fungsi besar. Yang pertama ruang inkubasi ide. Jadi kita berharap ide-ide yang datang ke KBKM ini bisa sama-sama kita kembangkan, sama-sama mungkin bisa dimodifikasi, bisa atau menjadi bentuk yang sama sekali berbeda, tetapi dengan ide dasar yang sama, itu dimungkinkan. Atau mungkin bahkan beberapa anak muda itu ketemu di KBKM dan akhirnya gitu, kolaborasi. Idenya itu dikawinkan gitu. Jadi ada yang bentuknya tuh hybrid, dia aplikasi juga, perwarupa juga gitu. Terus co-working space, yaitu ruang inkubasi di mana-mana memang jadi co-working space gitu, sama kayak yang dilakukan sama teman-teman di jaringan kota. Lalu yang ketiga itu adalah ruang aktivasi pendanaan. Jadi di sini kita coba guide calon-calon investor potensial, itu bukan cuma swasta ya, beberapa investor atau orang tua asuh itu dari pemerintah, misalkan dari UPT. Tahun lalu beberapa UPT mencoba menggait peserta KBKM untuk bergabung dan bekerja untuk mensukseskan program-program di UPT itu. Contohnya misalkan di Sulawesi Selatan ada yang diajak untuk bikin komik digital tentang cerita sejarah dan lain-lain. Nah, tahun ini juga kita coba guide semua seluas-luasnya pasar itu, bahkan dari Pemda atau bahkan dari BUMDes. Jadi desa, jaringan-jaringan yang ada di desa kita coba guide sebagai mitra kita dalam sama-sama yuk kita gedein platform yang ada di KBKM ini. Yang terakhir tadi KBKM 2021 sudah saya sampaikan bahwa ini adalah tahun ini kita coba mulai dari desa. Kenapa? Karena desa potensinya besar, sumber dayanya ada, tinggal butuh ide-idenya aja. Dan ide-idenya itu bahkan dekat dengan kehidupan masing-masing dan sangat visible untuk kita realisasikan. Tujuan KBKM yang terakhir, tujuan KBKM adalah kita mau bikin big data. Jadi nanti dari KBKM ini kita mau mendata potensi-potensi budaya yang ada di tiap-tiap daerah. Jadi itu akan sangat berguna bagi pembuat kebijakan nanti merumuskan kebijakannya gitu. Contohnya misalkan saya ngomong konkret di daerah Maluku dan Maluku Utara, itu ide-ide terkait aktivasi kegiatan itu sangat tinggi gitu. Tapi terkait startup, ide-ide digital itu kurang gitu. Nah, mungkin kita bisa kalau memang mau bikin kebijakan nanti kita coba khusus regional Maluku Utara kita perkuat di bahasa programmernya, atau kita coba memperkuat di materi-materi teknis. Kedua, kita berharap ekonomi masyarakat berbasis budaya ini bangkit gitu. Jadi ada titik-titik baru ekonomi kreatif tapi berbasis budaya yang hadir dari KBKM ini. Contohnya tadi desa di Sumatera Selatan yang maju karena produksi kemplangnya meningkat secara masif. Lalu kita berharap ada tersedianya tata kelola kebudayaan yang baik karena berbasis teknologi aplikasi tadi gitu. Jadi siapapun yang butuh info tentang maestro di Maluku Utara itu ada datanya karena terintegrasi dengan data yang ada di peserta yang dibuat oleh peserta KBKM gitu. Berharap kerja-kerja budaya bukannya lagi kerja-kerja PNS dan orang-orang tua, tapi ini juga lahan yang seksi untuk anak-anak muda yang pikirannya segar, anak-anak eksakta yang punya concern teknologi, anak-anak IT yang punya concern aplikasi, itu ngelihat budaya ini adalah sebagai sebuah kerja yang bukan cuma potensial secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kebanggaan dalam identitas kebangsaannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait KBKM. Nanti mungkin kita bisa explore kalau ada sesi tanya-jawab. Bapak Ibu mohon bisa mengakses Kemah Budaya. Kita punya website di kbkm.budaya.id. Kita punya Instagram
Instagramnya di Kemah Budaya, dan terus ada konten-konten di feed yang akan memberikan informasi terkait itu gitu. Jadi siapapun yang berminat, kami tunggu di Kemah Budaya 2021. Pendaftaran ditutup tanggal 22, dan setelah itu kita akan mulai masuk ke tahap regional, KBKM regional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najila Putri, pekerjaan pengangguran bergaya. Yang saya mau tanyakan di sini tentang kegiatan KBKM ya. Ya, betul. Iya, KBKM. Kalau tidak salah kegiatan KBKM ini dari tahun 2018 ya. 19 dan 2020. Yang pertama tahun Ya, 2019. 2019. Ya Kak. Bagaimana kan itu kegiatannya kan setiap tahun. Jadi dia apakah setelah setiap tahun itu KBKM sudah tidak memonitoring kegiatan yang sudah atau bagaimana? Terus contoh-contoh kegiatan yang didampingi dari tahun 2019 sampai sekarang adakah atau tidak ada Kak? Yang dimonitoring, yang dipantau sampai sekarang, yang tidak dilepas begitu saja kegiatan KBKM dari setiap tahun. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Mungkin ini pertanyaannya untuk Mas Bobi ya, karena lebih teknis. Langsung saya jawab aja ya? Iya, silahkan. Oke. Jadi Mbak Putri, beberapa proyek itu masih kita dampingi. Ada Amoga Sakti yang alumni tahun 2020 itu sekarang sedang menjajaki investasi dengan Ivan Chen, salah satu programmer game untuk game online. Terus beberapa juga sudah bahkan Nucalale udah masuk ke industri, udah jualan, platformnya udah lumayan gede. Tahun 2019, tahun ini kita gandeng beberapa alumni Mas Fardan untuk jadi mitra kita untuk bimbing adik-adiknya di tahun 2021. Terus dia punya platform juga namanya Halorian, coba kita sounding ke beberapa calon investor gitu. Jadi kita punya namanya forum alumni. Di forum alumni ini kita masih kontak-kontakan terus, progres terus. Memang cuma hanya beberapa yang siap untuk kita majuin ke investor gitu. Beberapa yang lainnya masih kita inkubasi karena belum siap buat tampil gitu. Mungkin yang belum siap tampil masih kita upgrade manpower-nya. Kita coba jajaki magang dengan beberapa instansi. BPPT sudah siap menerima kita, terus mitra dari BRI Ventures juga udah siap menerima kita gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin akan kita coba buat nambah pengalamannya yang alumni-alumni ini dengan kita gandeng di program magang dengan praktisi-praktisi yang sudah lama gitu, sudah lama berkecimpung di dunia digital maupun di dunia industrinya. Jadi tenang aja, teman-teman yang gabung di KBKM dan masih semangat untuk nerusin proyeknya, itu nggak akan kita lepas, kita dampingin terus sampai jadi. Mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi nggak akan kita lepas gitu. Sampai produknya mungkin bisa dipasarkan masif gitu. Mungkin butuh waktu, nggak bisa langsung, tapi kita komitmen untuk sama-sama ngegedein ini, entah berapapun waktu yang dibutuhin untuk itu gitu. Jadi beberapa sudah punya progres bagus, Mbak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kakak. Ini umurnya masih bisa ikut KBKM? Masih Kak, masih 20. Oh ya, udah ditunggu gabung ya. Ya, terima kasih. Oke, Mas Bobi, ini ada pertanyaan di chat box ya. Saya bacakan aja. Kayaknya ini teknis lagi. Dari Kamila Koirunisa. Yang terhormat panitia, saya mau tanya, apakah satu kelompok bisa mendaftar dua-duanya, yaitu software atau aplikasi dan hardware? Terus untuk lokasinya, apakah bisa di tingkat kelurahan tapi di wilayah kota, apakah harus di desa? Nah, ini pertanyaannya yang sering ditanyakan. Ya, ini teknis banget. Bisa saya jawab di sini, tapi nanti gabung di grup
KBKM yang nanti mungkin Bu Ayu mohon bantuan untuk publish. Jadi kita punya grup Telegram, itu nanti bisa konsultasi pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi jawabannya kalau mendaftar pilih salah satu, entah itu software atau aplikasi. Jika produknya itu menggabungkan keduanya, teman-teman pilih mana yang paling dominan aja. Misalkan kayak ada produk namanya yang mesin pembuat kemplang itu, dia pakai algoritma komputer, tetap pakai aplikasi, tetapi memang proses bisnisnya lebih banyak dikerjakan sama fisiknya, sama hardware-nya. Jadi dia masuk ke aplikasi. Jadi teman-teman pilih aja salah satu aplikasi atau software, jangan daftar di dua-duanya ya, dengan project yang sama ini. Nah, lokasinya bisa di lurah, bisa di tingkat administratif, tingkat desa, apapun itu gitu. Batasan administratif tingkat desa dipersilakan, entah itu lurah, dusun, nagari, kampung, silakan. Itu semuanya diperbolehkan. Tapi nanti mohon gabung di grup kita. Kita juga ada Zoom coaching klinik, mungkin seminggu 3 kali gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini teman-teman bisa sepuasnya ajukan gitu. Terima kasih. Mau nanya, bisa tidak satu ide yang dicetuskan bisa mengakomodir berbagai masalah yang terjadi di sebuah desa? Contohnya terkait dengan upaya konservasi budaya masyarakat setempat. Karena terkadang bukan hanya satu masalah yang terjadi. Contohnya membuat suatu wadah komunitas yang bisa mengakomodir semua itu. Itu pertanyaannya dari Muhammad Sahab. Mungkin bisa dibantu yang biasa berjejaring. Ini ada pertanyaan. Ya. Silakan Kak Jandri. Kalau menurut saya sih sebenarnya sangat mungkin ya. Justru komunitas itu kan dia hadir karena berbagai macam keresahan. Mungkin sebagai contoh apa yang udah dilakuin sama teman-teman di Kulaba, di kampung Batu Angus, Kulaba itu luar biasa. Mereka menemukan bahwa setiap RT di kampung tersebut itu tuh punya anak-anak yang bisa menari. Akhirnya mereka bikin tempat, satu lokasi di daerah Batu Angus itu untuk mengumpulkan semua penari-penari dari setiap RT itu, begitu. Nah, apa yang mereka dapat dari tadinya cuma pengen mengumpulkan penari, tapi ternyata mereka menemukan juga bahwa ternyata di Batu Angus itu kan lokasi geoheritage, geosite begitu ya. Akhirnya mereka coba mengaktifkan lokasi tersebut jadi lokasi wisata dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa didapat dari membentuk satu komunitas itu. Mereka dapat sanggar untuk melatih tarian anak-anak, mereka juga dapat bagaimana program-program lingkungan cara menjaga area wisata Batu Angus. Mereka juga melatih anak-anak kecil untuk sadar wisata dan berbagai macam. Jadi saya pikir kalau justru komunitas itu tuh diharapinnya bisa mengurai masalah-masalah yang ada di satu lokasi. Gitu kira-kira mungkin. Saya bacakan ya dari Muhammad Ihsan. Terkait jawaban yang tadi, teknis-teknis saat berinovasi di sebuah desa. Kan ada juga Karang Taruna atau kumpulan pemuda dalam satu kampung yang tergabung. Apakah kita bisa join bareng ataukah dari KBKM dibuat sendiri? Dan teknisnya nanti bakal berbenturan dengan program kerja pemuda Karang Taruna juga. Mohon penjelasan buat Pak Bobi dan Pak Mak. Dalam skema KBKM, justru Karang Taruna ini adalah manpower yang harus dimanfaatkan teman-teman untuk merealisasikan idenya gitu. Karena nggak mungkin teman-teman ini programnya jalan, produknya jalan, idenya jalan tanpa bantuan dari Karang Taruna. Itu rasanya nggak mungkin. Karena mereka yang nanti akan eksekusi, sosialisasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kita harusnya nggak ada istilah berbenturan ya kalau visinya sama ya, mau majuin desa gitu. Harusnya nggak ada istilah berbenturan, yang ada mungkin nanti sinergi. Nanti akan sebelum teman-teman terjun ke lapangan nanti akan dibantu untuk mungkin sosialisasi dan mediasi bisa dari Kemdikbud, bisa dari Bapak Ibu pembinanya di UPT gitu yang
akan menjalin komunikasi duluan gitu. Jadi ketika teman-teman mulai proses live in dan mulai mensosialisasikan produknya di desa tersebut, jalannya tuh udah ada gitu, udah smooth gitu. Jadi mudah-mudahan istilah berbenturan nggak ada gitu. Jadi kita nggak bikin Karang Taruna sendiri, justru kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa termasuk Karang Tarunanya gitu. Ya, terima kasih Pak Maman atas jawabannya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya dari webinar kita sore hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan hal teknis KBKM, itu bisa dilihat dari link yang dikirimkan oleh Mas Bobi di chat box ya. Itu jangan lupa di-copy. Terus saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, ayo bergabung di KBKM 2021. Yang ikut di webinar ini tolong bantu sebarkan ke teman-temannya. Terus yang punya jejaring dan juga dosen-dosen yang bergabung, mahasiswanya juga diajak ya. Jangan lupa diakses di kbkm.kebudayaan.id. Masih ada tersisa 16 atau 17 hari lagi sebelum penutupan pendaftaran. Terus karena masa depan bangsa ada di generasi muda, jadi jangan pernah lewatkan kesempatan yang sebaik ini. Akhir kata, saya mohon maaf meninggalkan room ini. Ayo kita foto bersama, dinyalakan dulu videonya. Minta tolong untuk host room. Ayo kita foto bersama. Udah, biar bisa dikasih aba-aba. Udah? 1, 2, masih ada, tunggu sebentar. Masih ada yang baru mau menyalakan video. Sudah? Ayo senyum, 1, 2, 3. Oke, lagi? Sudah semua? Lagi? Oke, katanya sekali lagi ya. Ayo senyum, 1, 2, 3. Sudah? Oke teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung. Jangan lupa disebarkan informasinya supaya ada yang mewakili dari Provinsi Maluku Utara ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat sore. Terima kasih. Iya. Sehat, bahagia selalu. Tuhan berkati.